kasih, salam sehat untuk kita semua. Kami dari Frater-Frater SSCC akan memberikan materi singkat tentang pembaptisan dewasa. Di dalam kategori pembaptisan dewasa ini Ada 4 tahap yang penting. ialah Oke saudara-saudari, dalam kesempatan ini kita akan mendalami materi tentang prakatekumenan. Tanpa basa-basi, mari kita saksikan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan mendalami tema yaitu bangunlah, berilah dirimu dibaptis. Sebagai calon baptis, kita kadang belum sungguh-sungguh menyadari apa pentingnya hal itu terhadap kita. Nah, menarik perhatian, kita akan dikuatkan juga dari bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini. Dari bacaan Injil kita dapat memahami bahwa kita yang hendak menjadi Katolik sejati harus memiliki perasaan yang tanpa keraguan-raguan untuk menyerahkan diri. Dalam perikop yang digambarkan dalam bacaan Injil, ingin menantang kita manusia yang hendak bersatu dengan gereja. Tantangan ini adalah sebuah kesempatan yang akan membantu kita masuk ke dalam pemahaman cinta kasih yang luar biasa. Hal yang luar biasanya adalah adanya kehadiran Sang Penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah. Yesus adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Yesus mempunyai banyak hal, yaitu cinta, kasih, dan lain sebagainya. Hal itu dapat dibuktikan melalui pesan Yesus yang hendak menyelamatkan dan mempersatukan seluruh umatnya dengan dirinya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Disinilah letak kepedulian Yesus kepada setiap umatnya. Yesus datang sebagai cahaya kebenaran dan cahaya keselamatan. Dengan demikian, kita akan menyadari bahwa kita memang layak dibaptis. Saudara-saudari yang terkasih, lagu puji syukur nomor 697. Bimbinglah aku Tuhanku. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku. Jadikanlah aku utusanmu dan pewarta sabdamu. Pimpinlah selalu langkah hidupku, agar ku setia menjadi muridmu. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku. Jadikanlah aku utusanmu dan pewarta sabdamu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, syukur dan pujian kami haturkan kehadapan-Mu atas berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan katekese kami. Saat ini kami akan menggali dan merefleksikan bersama sejauh mana kami menghayati bahan penuntun persiapan penerimaan pembaptisan kami. Maka dari itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, bantulah kami agar dapat menjadi sosok yang siap menerima dan tidak akan ragu lagi terhadap keputusan yang telah kami ambil. Sama seperti Engkau yang tanpa ragu menyelamatkan umat-Mu manusia. Dan semoga Engkau juga berkenan membimbing kami agar kami semakin terbuka dan peduli kepada kebutuhan sesama kami. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, teks kitab suci yang digunakan dalam pertemuan hari ini merupakan salah satu perikop Injil yang membicarakan tentang bagaimana Yesus memberikan pemahaman yang benar kepada umat Allah. Yesus hendak menyampaikan bahwa untuk bersatu dengan gereja, maka kita akan mengikuti perintah Allah. Perintah Allah itu adalah menjadi pribadi yang tidak munafik. Jika kita hendak bergabung menjadi anggota gereja, maka kita tidak boleh munafik. Sifat kemunafikan tersebut dapat dilihat dalam pribadi orang Farisi yang dijelaskan di dalam Injil. Dalam ayat 1, murid-murid dipersalahkan karena melanggar adat istiadat Yahudi. Tetapi Yesus mengetahui sifat busuk orang Farisi tersebut. Yesus sebenarnya tidak mengajak kita untuk melanggar sebuah aturan. Tetapi Yesus ingin memberitahukan kita dan mengajak kita merefleksikan lebih dalam mengenai makna menjadi anggota gereja. Yesus ingin melihat apakah kita hanya berpusat pada sebuah aturan, tetapi malah melupakan iman yang seharusnya dihayati. Aturan harus dihayati dengan benar. Menjadi salah apabila hal tersebut dikerjakan secara setengah-setengah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus menunjukkan makna terdalam dari suatu kebiasaan hidup yang selama ini dipahami secara dangkal. Lebih dari itu, Yesus menyatakan bahwa seharusnya berada di dalam hati ialah keinginan untuk bisa dituntun dengan benar. Bagi Yesus, adat istiadat tidak terlalu mempengaruhi kehidupan rohani seseorang. Tetapi yang keluar dari hati dan budi seseorang, yakni perkataannya, memperlihatkan kondisi hatinya, apa yang dipikirkan dan dikehendaki,
sebab hati yang membenci akan sulit untuk mengungkapkan pujian dan syukur. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop kitab suci yang telah kita baca, Yesus sendiri memberikan sikap yang begitu amat peduli. Kepedulian Yesus itu terlihat ketika ia memanggil banyak orang dan menegur mereka. Teguran itu bertujuan untuk memberi pesan kepada seluruh umat agar lebih jauh melihat apa yang hendak mereka tanamkan jika ingin menjadi anggota gereja. Jika hendak menjadi anggota gereja, maka berilah diri Anda untuk dituntun oleh gereja. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus telah menunjukkan tanda kepeduliannya dengan hadir menemani, tinggal, dan meneguhkan setiap pribadi yang dicintainya. Marilah kita kembali menyadari tugas dan peran kita yang hendak menjadi anggota gereja di tengah-tengah sesama kita. Hendaknya kita menjadi saksi Kristus di tengah sesama kita dengan cara hidup sebagai teladan kehidupan beriman bagi sesama. Oleh karena itu, sebaiknya kita berani untuk meninggalkan dan menanggalkan hal-hal yang mungkin menghambat diri kita untuk menerimakan pembaptisan nanti. Kita juga sebaiknya berani untuk keluar dari zona nyaman kita selama ini, yaitu berpura-pura untuk tidak peduli terhadap gereja. Tidaklah mudah untuk menjadi anggota sejati seperti Yesus yang memberikan teladan bagaimana ia menjadi putra Allah yang setia. Disinilah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita berani membawa perubahan dan menjadi anggota gereja yang setia. Saudaraku yang terkasih, sebagai bahan refleksi bagi kita untuk menanggapi makna kita menjadi anggota gereja adalah, marilah kita merenungkan tugas kita sebagai gereja dalam era milenial. Apakah Anda semakin diteguhkan untuk menjadi anggota gereja dalam zaman milenial ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bahan yang telah diberikan, kita telah menyadari dan mendalami serta menemukan pengalaman kita sebagai calon anggota gereja yang siap menjadi anggota gereja. Dan di dalam sharing pengalaman suka duka dalam menjadi anggota gereja, kita pernah mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam menjadi sosok tersebut. Kegagalan dalam hal menjadi anggota gereja terkadang membuat kita merasa sedih, kecewa, dan mulai tidak optimis menjalankan tugas kita sebagai gereja. Sedangkan ketika kita berhasil, banyak dari kita merasa puas, senang, gembira, bahagia, dan terkadang hal ini bisa membuat kita kembali semangat dalam menerapkan sikap peduli dan optimis. Teman-teman yang terkasih, kita adalah seorang gereja yang mesti tanggap akan situasi kita. Seringkali kita menonjolkan keegoisan kita dan membiarkan hal itu menguasai diri kita. Kita belum maksimal menunjukkan sikap peduli untuk setia menjadi anggota gereja. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pengalaman iman Matius dalam Injilnya, kita dapat memahami sebuah ajakan untuk menjalankan yang benar. Dalam perikop tersebut menggambarkan Yesus yang memiliki sikap memberi contoh apa yang hendak dilakukan bila sudah menjadi anggota gereja. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita tidak peduli tentang pentingnya pembaptisan ini. Kita masih sering meninggikan ego kita dan tidak mau melihat jalan kebenaran yang sesungguhnya. Terkadang kita kurang memiliki rasa memiliki dan rasa mau mendalami, seperti yang dicontohkan melalui pribadi orang-orang Farisi. Kita ketahui bersama bahwasanya seorang gereja seharusnya mampu menjadi teladan bagi sesama melalui sikap pedulinya. Kita telah mendapat wawasan baru, cara pandang baru, harapan baru,
untuk meningkatkan penghayatan panggilan sebagai seorang anggota gereja melalui teladan Yesus yang peduli, tinggal, menemani, meneguhkan kita semua. Dalam seluruh perjalanan kita senantiasa perlu menyadari bahwa Tuhan sungguh menyertai kita, menyemangati kita, membimbing kita bahkan dalam kesulitan dan permasalahan yang kita hadapi. Maka marilah kita sekarang memikirkan niat dan tindakan apa yang akan kita buat sebagai calon anggota gereja yang diteguhkan imannya. Maka dari itu, kita meyakini bahwa adanya iman dan harapan akan perbuatan Kristus dan mulai untuk menumbuhkan sikap kekeluargaan serta peduli terhadap sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita tutup katekese kita ini dengan berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang berbelas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan pedalaman iman ini. Engkau telah menyadarkan, membuka mata dan hati kami tentang peran kami untuk menjadi anggota gereja-Mu. Terkadang kami masih sering gagal menjalankan tugas kami menjadi gereja, dan terkadang juga kami merasa kurang yakin akan diri kami masing-masing dan percaya kepada Dikau yang mengutus penghiburan kepada kami yang sedang mengalami duka cita ini. Bapa, Engkau sendiri telah mengatakan bahwa Mesias harus menderita dalam mewartakan kerajaan-Mu, sama halnya dengan gereja yang memang terkadang mengalami kecemasan dan penderitaan dalam menjalankan tugasnya. Bahkan kami juga belum menjadi sosok yang peduli terhadap sesama kami. Oleh sebab itu, ya Bapa, bantulah kami untuk meneladani Yesus yang selalu hadir dalam hidup kami. Dan kami mohon rahmat-Mu dari-Mu, ya Allah, untuk membantu kami dari hari ke hari, sehingga kami dapat mewujudkan niat kami untuk menjadi anggota gereja. Semoga kami dapat meneladani-Mu sebagai Allah yang Maha Rahim, yang memberikan harapan baru bagi kami sesama. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, lagu penutup nomor 682, Panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyala kasih-Nya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, sekian katekes yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membantu kita dalam pertumbuhan iman kita menjadi anggota gereja. Semoga juga memberi kita inspirasi baru dalam kehidupan iman kita, dalam membangun keluarga dimanapun kita berada, dan juga menjadi anggota gereja yang setia, serta memberikan makna bagi kita dan juga bagi banyak orang. Sekian dari kami, terima kasih. Tuhan memberkati kita.